Bab 891. Pangkalan misil di Summerland dan Falconia sangat dekat dengan Dark Point. Karena kedua negara selalu saling mengawasi, misil segera tiba di Dark Cape Peak. Pavan tersenyum menghina sambil melihat misil yang padat. Mereka memang pribumi. Apakah menurut mereka cara tingkat rendah hal ini dapat mengancam kita? Sungguh aneh. Pavan memegang tangan dengan ringan. 100 mecha raksasa yang berlutut di udara langsung terbagi menjadi dua tim yang terdiri dari puluhan orang. Setiap tim bertanggung jawab untuk satu arah, dan mereka melakukan konstruksi menuju misil yang padat. David dan yang lainnya menatap monster mecha tinggi ini dengan hati-hati. Mereka melihat bahwa meskipun mekanisme itu besar, mereka sangat cepat. Salah satu mecha segera memuat ke depan gerombolan itu dan meninju misil tepat di depannya. Buang! Teriakan besar bisa terdengar. Namun, mekanisme itu tidak rusak sama sekali. Kemudian, ia menarik ke misil berikutnya dan menendangnya. Buang! Rudal pun rusak. Mecha ini seperti monster yang tidak bisa dilukai. Mereka bisa menghancurkan misil dengan setiap pukulan dan tendangan, tapi ledakan misil itu tidak menyebabkan kerusakan apapun pada mereka, bahkan tidak satu goresan pun. Bum-bum ledakan-ledakan gelandangan. Peluncuran rudal yang tak terhitung jumlahnya bisa terdengar. Hanya beberapa menit kemudian, massa misil yang padat berhasil dibersihkan. Hanya secepatnya mesiu yang memenuhi langit. David dan yang lainnya tidak menanggapi karena mereka sudah siap secara mental. Mereka tahu misil biasa ini tidak akan mengancam orang-orang ini dari galaksi peradaban Stella. Namun, mereka sedikit khawatir karena mecha humanoid ini sangat kuat. Tidak hanya mereka yang tinggi, tetapi mereka juga cepat. Yang paling penting adalah pertahanan luar biasa mereka. Sebaliknya, penduduk bumi yang menonton siaran langsung itu benar-benar terpanas. Alien ini sangat kuat. Ada begitu banyak misil, tapi mereka berhasil menyingkirkannya tanpa cedera. Namun, itu belum berakhir. Setelah asap menghilang, beberapa bom nuklir yang puluhan kali lebih besar dari rudal sebelumnya terbang dari Summerland dan Falconia. Ini adalah kekuatan tempur pamungkas saat ini di bumi. Kekuatannya sangat besar sehingga hanya satu dari mereka yang bisa menghancurkan seluruh Dark Cape. Pavan menyaksikan beberapa bom nuklir besar mendekat dengan cepat. Dia tersenyum dan berkata, ini sedikit lebih menarik dari yang tadi, tapi hanya itu. Sejujurnya, saya cukup kecewa. Apakah hanya ini yang dimiliki oleh peradaban level 0,7? Saat bom nuklirnya semakin dekat, alien segi 8. Pesawat ruang angkasa, yang memancarkan darah, mematahkan sudut dan menembakkan beberapa sinar cahaya, masing-masing mengenai beberapa bom nuklir besar. Setelah terkena bom nuklir, mereka mulai membusuk secara perlahan. Akhirnya, mereka menjadi abu dan menghilang di udara. Apa? David dan yang lainnya terkejut. Bom nuklirnya besar hancur begitu saja. Ini adalah teknologi senjata paling kuat yang saat ini bisa kita buat di bumi, tapi dihancurkan begitu saja. Wuih! Pesawat ruang angkasa segi 8 kemudian memancarkan sinar cahaya dan memancarkannya ke jarak jauh. Setelah beberapa saat, buang! Sebuah pulau besar yang berjarak ratusan kilometer dari Dark Cape langsung hancur. Bab 892. Dampaknya menciptakan gelombang setinggi ratusan meter yang menyebar kemana-mana. Ombaknya akan segera menghantam Tanjung Gelap. Saat ini, Pavan memutuskan untuk berhenti berakting. Karena penduduk bumi telah mengambil tindakan, tampaknya mustahil untuk memilih solusi damai saat ini. Oleh karena itu, dia harus menindas penduduk bumi dengan paksa. Pavan juga tidak takut jika David membangkang. Begitu tanda budak ditanam, dia akan mengendalikan nasib seluruh manusia di bumi. David memiliki begitu banyak teman dan keluarga di bumi. Jadi, pada saat itu, dia harus patuh apapun yang terjadi. Pavan berdiri, dan tubuhnya perlahan bangkit. Dia mengenakan mahkota emas, dan seluruh tubuhnya juga memancarkan cahaya keemasan pucat. Dia tampak seperti seorang kaisar kuno, dan setiap orang yang melihatnya ingin menyerah dan memujanya. Kecuali David tentunya. Di alam manakah David sekarang? Hanya dia sendiri yang tahu. Pavan naik puluhan meter dan berhenti. Aku, Pavan Tufin dari keluarga Tufin,
kepala ke-9 dari Lembaga Pertempuran Bima Sakti di Galaksi Peradaban Stella, menjadikanmu dan penduduk bumi lainnya sebagai budakku selamanya. Tetua, tanamlah tanda anak. Pavan terdengar seperti dia adalah dewa ketika suaranya mencapai telinga semua orang. Terserah Tuan Pavan, kata keempat tetua itu dengan hormat. Pada saat yang sama, mereka segera muncul di sekitar kata, anak laki-laki, besar di langit. Saat ini, kata emas, anak laki-laki, hampir selesai. Jika seseorang memperbesar 10.000 kali untuk melihatnya, ia akan melihat bahwa kata ini terdiri dari kata-kata anak kecil dan padat yang tak terhitung banyaknya. Setidaknya ada 100 miliar di antaranya. Kata Pavan menyinggung seluruh penghuni bumi. Ternyata banyak yang menganggap alien ini ramah, namun sepertinya mereka memang benar seperti yang dikatakan David. Mereka ingin memperbudak setiap manusia di bumi. Banyak orang mulai meneriakkan Pavan. Mason dan yang lainnya tidak tahan lagi. Meskipun mereka tidak tahu apa itu tanda budak, mereka tahu itu jelas bukan hal yang baik. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan Pavan menyelesaikan apa yang dia coba lakukan. Mereka melirik David dan menemukan bahwa David tidak melakukan apapun. Saat mereka berpikir untuk menghentikannya terlepas dari nyawa mereka sendiri, mereka mendengar tawa Pavan. Hahaha, terimalah hadiahku, penduduk bumi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk meminta saya, Pavan Tufin, menanamkan dalam diri Anda tanda seorang budak. Ini karena saya ditakdirkan untuk menjadi penguasa Bima Sakti, dan di masa depan, Anda akan merasa bangga dengan apa yang telah Anda terima hari ini. Tanda budak sudah selesai. Tiba-tiba David angkat bicara ketika keempat tetua hendak mulai memasang tanda budak. Pawan, karena kamu belum menyakiti siapapun di bumi, aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa jika kamu pergi bersama orang-orangmu sekarang. Saat Pavan mendengar suara David, dia tertegun sejenak. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha. David, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah menurut Anda adalah penguasa Bima Sakti? Sekadar informasi, Boy Mark sudah selesai. Tidak ada yang bisa menghentikan saya hari ini. Tahukah kamu sudah berapa lama aku menunggu hari ini? Saat aku menemukanmu, nasibmu sudah ditentukan. Anda tidak punya pilihan selain membiarkan saya menanamkan tanda budak saya pada Anda dan melayani saya selama beberapa generasi. Sesepuh, lakukanlah. Tanam tanda anak sekarang. Petik 2. Sebuah kotak muncul di masing-masing tangan keempat tetua. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka tidak dapat bergerak. Apa yang telah terjadi? Bukan hanya mereka, kecuali David dan penduduk bumi, semua orang dari Stella Civilization Galaxy tidak bisa bergerak, termasuk 9 unicorn bersayap. David memancarkan kekuatan pikirannya tepat setelah Pavan selesai berbicara dan segera menyelimuti seluruh ruangan untuk mengurung tubuh semua musuh. Sekarang, kekuatan pikirannya jauh lebih kuat dibandingkan 3 tahun lalu. Bab 893. Seluruh ruang tiba-tiba tampak membeku. Tidak termasuk Mason dan penduduk bumi yang tidak mempengaruhi, Pavan dan yang lainnya dari Galaksi Peradaban Stella semuanya membeku. Sepertinya olah ada sesuatu yang menahan mereka. Meski tidak bisa bergerak, mereka masih bisa berpikir. Mereka berjuang untuk keluar dari pengekangan ini. Saat ini, David melangkah maju dan mendekati salah satu tetua. Dia mengulurkan tangan dan melihat kotak di tangan tua. Itu adalah kotak kayu sederhana dan tanpa hiasan dengan ukiran binatang eksotis di sekelilingnya, dan bahannya juga sangat istimewa. David mengeluarkan sedikit kekuatan, tetapi dia tidak dapat mematahkannya. Orang harus tahu bahwa dengan kekuatan David saat ini, dia dapat menghancurkan berlian yang paling keras di bumi bahkan jika dia menggunakan sedikit tenaga. Kotak kayu ini sebenarnya lebih keras dari berlian. Menarik, David membuka kotak itu. Manik-manik merah gelap dengan tenang di dalam, dan manik-manik itu memancarkan aura jahat, membuat David sangat tidak nyaman. Ini tidak terlihat seperti sesuatu yang baik. Sambil mengerutkan kening, David menutup kotak itu dan menyimpannya. Dia ingin masalah menyelesaikan di depannya terlebih dahulu sebelum kembali mempelajarinya secara perlahan. Kemudian, dia mengambil kotak-kotak itu dari tangan ketiga tetua lainnya. Selama seluruh proses, keempat tetua tidak menolak sama sekali.
Mereka diam-diam membiarkan David mengambil barang-barang di tangan mereka. Namun, David bisa melihat ketakutan yang luar biasa di mata mereka. Sebagai tetua keluarga Tufin di Stella Civilization Galaxy, mereka telah mengikuti Master Pavan berkeliling Bima Sakti selama bertahun-tahun dan telah melihat banyak hal. Namun, mereka tidak pernah mengalami hal seperti ini. Tubuh mereka tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat, dan mereka tidak bisa menghindarinya. Mereka belum pernah melihat teknik ini sebelumnya. Mereka akan mati jika David menggunakan metode ini dalam pertempuran. Seseorang harus tahu bahwa kesalahan kecil dapat mengubah keadaan. Hasil dari pertempuran tingkat tinggi. Pavan menyaksikan David mengambil manik-manik darah terkutuk yang paling penting dari sesi tanda budak, dan kemarahan di jantung langsung naik ke atas kepalanya. Manik-manik darah terkutuk diperlukan untuk menanam tanda budak dan juga merupakan bagian paling berharga dari proses itu. Pavan membayar mahal untuk mendapatkan keempat manik-manik darah terkutuk ini. Dia berharap menemukan planet yang hidup seperti bumi, menanamkan tanda-tanda budaknya, dan kemudian menjadi makmur. Di Bima Sakti, banyak orang seperti Pavan membayar mahal untuk mendapatkan manik-manik darah terkutuk. Kemudian, mereka akan membawa mereka mengembara di sudut paling terpencil di Bima Sakti untuk mencari planet asli yang masih hidup. Semua planet hidup di pusat Bima Sakti telah terdaftar, dan tidak ada yang berani menanam tanda budak di planet ini. Ini adalah aturannya, dan itu tidak bisa dilanggar. Setelah rusak, mereka akan dikejar dan dibunuh oleh pejabat paling otoritatif di seluruh Bima Sakti, Kekaisaran Bima Sakti. Di dalam Bima Sakti, tidak ada kekuatan yang berani menantang otoritas kerajaan Bima Sakti. Oleh karena itu, mereka hanya bisa mencari yang belum ditemukan. Planet hidup asli di pinggiran Bima Sakti, dan kemudian menanam tanda budak di planet yang tidak dimiliki ini. Pavan berpikir bahwa dia didorong oleh Tuhan ketika dia menemukan bumi, sebuah planet asli yang hidup. Dia pikir dia pasti akan menjadi yang terpilih di masa depan, dan dia akan menjadi makmur. Namun, apa yang terjadi sekarang menjadikannya lambat. Dia tidak mengira teknik semacam ini akan disembunyikan di planet bumi yang hidup asli. Itu bisa menangkap mereka secara diam-diam. Dia berjuang untuk percaya ini. Semua master dan orang biasa yang menonton ini di depan layar di bumi juga bingung. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang dari Bima Sakti ini tiba-tiba berhenti bergerak dan membiarkan David mengambil barang-barang itu dari tangan mereka. Bab 894. Namun, meskipun mereka tidak mengerti, mereka tidak akan bertanya dengan suara keras. Hanya David yang memenuhi syarat untuk berbicara dalam situasi di mana mereka menghadapi alien. Mereka hanya perlu menonton dengan tenang. Mereka harus memberikan dukungan penuh kepada David, apapun yang dilakukan David. Baru sekarang para mason dan para penguasa di bumi memahami bahwa malapetaka itu mungkin bukan komet yang menabrak bumi. Di sisi lain, alien ini muncul entah dari mana. Mereka jauh lebih menakutkan dibandingkan komet. Setelah mengumpulkan keempat manik darah terkutuklah, David datang ke Pavan. Melihat pria di depannya yang mengenakan mahkota emas dan memancarkan cahaya yang menyilaukan, David tersenyum dan berkata, "Pawan, kenapa kamu datang ke sini? Apa sebenarnya tanda anak laki-laki itu? Apa akibatnya setelah Anda menanamnya? Beri saya penjelasan. Jika tidak, Anda mungkin tidak dapat meninggalkan bumi hari ini." Setelah berbicara, David mengulurkan tangannya dan menjentikkan jarinya. Jari, ruang beku segera menghilang. "Kamu, siapa kamu? Apa yang baru saja kamu lakukan pada kami?" Pavan bertanya sambil menatap David. Cara Daud memenjarakan mereka cukup mengejutkan. Namun, Pavan tidak menyangka kalau Davidlah yang melakukan hal tersebut. Dia tidak percaya bahwa seseorang dari planet asal yang hidup akan memiliki kemampuan luar biasa seperti itu. "Kamu tidak perlu mengetahuinya, kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Pawan, apakah kamu tidak menyadari situasinya? Saya tidak berdiskusi dengan Anda, tetapi saya perintahkan Anda untuk menjawab pertanyaan saya dengan patuh jika Anda tidak ingin mati," kata David sambil tersenyum. "David, kamu pikir kamu ini siapa? Apa kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu mau?
Lelucon yang luar biasa. Meskipun aku tidak tahu taktik apa yang baru saja kamu gunakan, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Setelah itu Pavan selesai berbicara, tubuhnya perlahan menghilang di hadapan David. Semuanya, kembali ke oktagon, dan penjaga Mesya, ambil. Siap bertarung. Biarkan penduduk asli ini melihat betapa kuatnya peradaban tingkat 3 itu. Pavan bergema di udara. Kemudian, tubuhnya kembali ke kapal segi 8 yang sangat besar. Di saat yang sama, keempat tetua, puluhan wanita cantik, dan 9 unicorn semuanya kembali ke kapal segi 8. Ratusan monster Mesya berdiri di depan oktagon, menghadap langsung David dan yang lainnya. Seluruh proses dilakukan dengan sangat cepat, hanya membutuhkan waktu 10 detik. Pavan dengan selamat kembali ke oktagon dan langsung menghela nafas lega. Tadi, cara David menahan mereka agak berlebihan. Ketika dia kembali ke sini, kepercayaan dirinya mulai bangkit kembali. Oktagon adalah produk dari Milky Way Empire, yang paling kuat di stela Civilization Galaxy. Lambung kapal terbuat dari besi keras yang diberi lapisan perak. Sementara itu, teknologi castingnya juga merupakan yang tercanggih di kerajaan Bima Sakti. Ini dapat digambarkan sebagai alat ofensif dan defensif. Tidak hanya dapat memancarkan meriam energi laser yang kuat, tetapi juga dapat menahan serangan planet Ranker saat bertahan. Benteng bergerak seperti itu tidak terkalahkan di planet asli seperti Bumi, dan ia dapat melakukan apapun yang diinginkannya tanpa takut ditembus. Pavan benar-benar lega setelah memasuki oktagon. Satu-satunya kesalahan yang dilakukan David adalah membiarkannya pergi. Kalau tidak, Pavan benar-benar tidak tahu bagaimana cara keluar dari kendala itu. Mungkin dia masih perlu menggunakan beberapa kartu truf. Bab 895. Pavan berdiri di ruang komando oktagon. Suaranya sampai ke telinga David dan yang lainnya melalui pengeras suara oktagon. David, kembalikan Curse Blood Badge padaku, dan dengan patuh biarkan aku membuat tanda budak. Jika tidak, saya akan menghancurkan bumi hari ini, dan Anda akan menjadi pendosa yang akan dicerca oleh ratusan juta orang. Setelah dia selesai berbicara, salah satu sudut oktagon menembakkan meriam laser ke kota terdekat di Falconia. Ledakan. Seluruh kota langsung musnah. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu di bawah meriam laser tanpa suara. Mata David menjadi dingin. Api jahat mulai mengalir keluar dari hatinya. Dia benar-benar tidak berharap orang-orang ini mengabaikan kehidupan manusia seperti itu dan mengambil tindakan saat mereka mengatakan mereka akan. Hanya dalam satu kalimat, sebuah kota menjadi sejarah begitu saja. Itu hampir 100.000 nyawa. Eksekutif Falconia di belakang David menatap oktagon di kejauhan dengan mata merah darah. David, ini pelajaran untukmu. Orang-orang di kota ini mati karenamu. Jika Anda menerima tanda budak dengan patuh, hal seperti ini tidak akan terjadi. Selanjutnya, saya akan menghancurkan sebuah kota setiap menit sampai Anda menyerahkan manik-manik darah terkutuk dan menerima tanda budak. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Ngomong-ngomong, 30 detik telah berlalu sejak kita berbicara, lanjut Pavan. David, jangan serahkan manik-manik darah terkutuklah. Kami lebih baik mati daripada menjadi budak seumur hidup. Jika kita melakukannya, kita akan dibenci oleh generasi mendatang, kata seorang wali Gatreng. Ya, David, kamu tidak bisa menyerahkan manik-manik darah terkutuk. Hal-hal itu jelas memiliki efek yang luar biasa. Jika kita menyimpannya, kita masih memiliki tawar-menawar. Begitu kami menyerahkannya, kami bahkan tidak akan memiliki daya tawar, dan mereka akan mengendalikan kami, kata Mason di samping David. Sementara itu, manusia yang menonton siaran langsung di seluruh dunia masih belum sadar saat ini. Mereka menolak untuk percaya bahwa kota berpenduduk hampir 100.000 orang dihancurkan begitu saja. 100.000 nyawa hilang begitu saja. Pada saat yang sama, mereka khawatir. Apakah mereka akan menjadi korban berikutnya dari serangan itu? Tiba-tiba, Falconia Midgard-Rang di belakang David bergegas menuju ratusan Mesya di sisi berlawanan dengan mata merah, tidak peduli tentang apapun. Dia bertanggung jawab atas kota yang baru saja dihancurkan oktagon. Keluarganya ada di kota, dan tidak ada dari mereka yang melarikan diri.
Dia adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga besar dan makmur itu, jadi apa gunanya terus hidup? Salah satu Mesya dari sisi berlawanan juga melangkah maju. Penjaga peringkat dewa dari bumi menyerang Mesya dengan seluruh kekuatannya. Dia tidak merusaknya. David mengambil tindakan ketika Mesya sudah siap untuk membunuh Wali Gatreng. Dia langsung muncul di belakang Mesya tinggi dan memukul bagian belakang Mesya. Pada saat yang sama, kekuatan getaran menembus Mesya, langsung membunuh orang yang mengendalikan Mesya dari dalam. David mendorong Mesya tak berdaya itu sedikit ke arah. Penjaga pangkat Dewa Falconia, ambil dan serahkan sisanya padaku. Setelah David selesai berbicara, dia berbalik menghadap ratusan Mesya setinggi hampir 5 meter. Kekuatan pikirannya telah lama menemukan bahwa gumpalan besi ini sebenarnya dikendalikan oleh seseorang di dalam. Jika dia membunuh pengontrolnya, maka Mesya itu hanya akan menjadi potongan besi tua yang tidak akan bergerak. Namun, bahkan penjaga peringkat dewa pun tidak bisa menembus cangkang yang begitu keras. Jadi, dia adalah satu-satunya yang bisa melakukannya. Seorang manusia dari bumi yang tingginya sekitar 1,8 meter akan menghadapi ratusan penjaga Mesya setinggi hampir 5 meter dari galaksi peradaban level 3. Bab 896. Daud sama sekali tidak lemah dalam hal kekuatan. Dia membunuh seorang penjaga Mesya dengan pukulan biasa, jadi dia memberi ratusan Mesya di sisi berlawanan beberapa ketakutan yang tersisa. Penjaga Mesya terbuat dari bahan unik, dan keunggulan mereka adalah pertahanan super mereka. Namun, David bisa melewati pertahanan penjaga Mesya dan langsung melukai orang di dalamnya. Oleh karena itu, manusia di planet asli ini adalah musuh bebuyutan penjaga Mesya. Bahkan jika mereka dilatih secara khusus, penjaga Mesya juga manusia. Semua makhluk memiliki ketakutan, dan saat menghadapi musuh alami ini, jantung mereka juga mulai berdebar kencang. Pawan, saya katakan bahwa sebelum Anda menyakiti manusia di bumi, Anda dapat membawa orang-orang Anda dan pergi dan saya tidak akan menghentikan Anda. Tapi sekarang, Anda berani mengabaikan kehidupan manusia. Hampir 100.000 orang di kota mati di tanganmu begitu saja. Anda tidak bisa pergi sekarang. Tinggallah dan jadilah persembahan penguburan mereka. Kata David dengan serius, menatap oktagon di belakang ratusan penjaga Mesya. Hahaha, David, apa kau tidak takut melukai lidahmu? Ketika Anda menggertak seperti itu, apakah Anda tahu apa ini? Ini adalah segi 8 yang dibangun oleh Kekaisaran Bima Sakti, dan bahkan planet Ranker tidak dapat menembusnya. Anda hanya penduduk asli yang bahkan tidak berada di peringkat satelit, dan Anda berani mengatakan sesuatu yang gila seperti membunuh kami. Jika bukan karena cara pengekangan Anda yang tidak diketahui, kami pasti sudah menanam tanda budak di bumi, dan Anda akan menjadi budak saya, gelar yang tidak akan pernah bisa Anda hilangkan. Benar, 1 menit lagi habis. Gelombang manusia lainnya akan mati karenamu. Gemetar di hadapanku, penduduk bumi. Ini adalah kekuatan peradaban level 3, dan tidak sebanding dengan planet pribumi yang bahkan bukan peradaban level 1. Pavan tertawa liar. Pada saat yang sama, sudut lain dari oktagon mulai mengumpulkan energi. Kali ini ditujukan ke Summerland. Amazon menegang, dan dia mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah merasa tidak berdaya seperti sekarang. Orang-orang Summerlander yang menonton siaran langsung merasa terharu. Serangan ini jelas ditujukan ke Summerland, dan tidak ada yang tahu kota mana yang akan dihantamnya. Mungkin saja di saat berikutnya, mereka akan menjadi abu, tanpa meninggalkan jejak. Meski kebanyakan orang tidak menyalahkan David, sejumlah kecil orang merasa kesal. Mereka mengira David harus mengembalikan barang-barang itu ke PAV-an. Bahkan jika Pavan menanam tanda budak, itu masih lebih baik daripada mati. Pengumpulan energi oktagon selesai. Menembak. Namun, sebuah ledakan besar bergema di seluruh Dark Cape. Meriam laser tidak menembak. Sebaliknya, itu hanya meninggalkan peluncur dan meledak di tempat seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi jalannya. Sebagian besar dampak dari ledakan tersebut diambil oleh oktagon. Namun, seperti yang dikatakan Pavan, oktagon memiliki pertahanan yang kuat. Meskipun meriam laser meledak di peluncurnya, itu masih tidak bisa melukai oktagon sedikitpun.
Karena David tidak pernah mengira Pavan akan menyerang penduduk bumi biasa, dia sama sekali tidak siap saat itu. Oleh karena itu, hal itu menyebabkan kehancuran sebuah kota di Falconia dan pembunuhan hampir 100.000 orang. Sekarang, dia tidak akan memberi lawan kesempatan seperti itu lagi. Kekuatan pikirannya yang terwujud sangat besar secara langsung memblokir serangan meriam laser, dan meledak segera saat diluncurkan. Tentu saja, David akan menderita efek samping jika melakukan hal tersebut. Kekuatan pikirannya yang terwujud tidak terkalahkan. Namun, setelah 3 tahun peningkatan, kekuatan pikiran David sudah sangat kuat. Karena itu, dia masih bisa menanggung efek samping ini. Jika itu 3 tahun lalu dan David berani menggunakan kekuatan pikirannya untuk memblokir serangan meriam laser, dia tidak akan bisa dikenali. Bab 897. Sebuah meriam laser dapat langsung menghancurkan sebuah kota dan mengubah hampir 100.000 orang menjadi abu, jadi, tentu saja, kekuatannya tidak dapat diremehkan. Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan pada oktagon itu sendiri, yang memiliki pertahanan yang hebat, itu tidak sama untuk ratusan penjaga Mesya. Ledakan itu membuat mereka terbang ke seluruh langit. Setidaknya setengah dari penjaga Mesya langsung dihancurkan. Sementara itu, penduduk bumi tidak terpengaruh sejak Daud melindungi mereka. Kecelakaan mendadak itu juga mengejutkan Pavan dan lainnya. Penjaga Mesya adalah kekuatan penting yang digunakan oleh Pavan untuk bertarung di seluruh penjuru alam semesta. Masing-masing dari mereka sangat berharga. Bahkan keluarga Tufin tidak memiliki begitu banyak Mesya. Alasan Pavan bisa memiliki lebih dari 100 adalah karena kerja keras bertahun-tahun dan dukungan keluarganya. Tanpa diduga, kesalahan kecilnya barusan menghancurkan lebih dari setengahnya. Bagaimana Pavan tidak merasa buruk? Apa yang sedang terjadi? Apa yang kalian semua lakukan? Mengapa meriam laser meledak tepat setelah diluncurkan? Siapakah di antara kalian yang dapat bertanggung jawab untuk menghancurkan begitu banyak penjaga Mesya? Pavan bertanya dengan marah. Tuan Pavan, kami tidak tahu apa yang terjadi. Tidak ada masalah dengan pemancar, dan yang lainnya normal. Saya tidak berpikir kita menyebabkannya. Itu penduduk bumi, jawab seorang operator oktagon. Penduduk bumi, apakah Anda tahu bagaimana mereka melakukannya? Pavan bertanya dengan tenang. Dia juga merasa bahwa kesalahan operasi orang-orang ini seharusnya tidak menyebabkan kejadian seperti itu. Orang-orang yang bisa duduk di sini dan mengoperasikan oktagon adalah semua siswa top yang lulus dari akademi militer terkenal di Bima Sakti. Mereka tidak pernah melakukan kesalahan selama bertahun-tahun. Saya tidak yakin. Sistem deteksi di oktagon tidak mendeteksi apapun. Sepertinya perisai tak terlihat telah memblokir rute meriam laser, dan itulah mengapa itu meledak saat diluncurkan. Perisai tak terlihat. Hal yang menahanku barusan sepertinya juga merupakan energi yang tidak terlihat. Apa itu? Tidak hanya dapat menahan seseorang, itu juga dapat memblokir serangan yang begitu kuat dari meriam laser. Yang paling penting adalah itu tidak terlihat dan tidak tersentuh. Namun, itu benar-benar ada. Pavan bingung sesaat, tapi setelah beberapa saat, matanya berbinar. Jika dia bisa mendapatkan teknik ini, maka dia pasti bisa menggunakannya sebagai salah satu kartu truf penting di masa depan. Dia bisa menahan tubuh musuhnya dengan tenang selama pertempuran. Ini adalah mesin pembunuh super. Namun, bagaimana dia mendapatkan teknik semacam ini dari David? Pavan merasa sedikit kewalahan. Jika meriam laser gagal, bagaimana dia bisa mengancam David untuk menyerahkan manik-manik darah terkutuk dan teknik khusus yang tak terlihat ini? Untuk pertama kalinya, Pavan merasa bahwa planet kehidupan asli ini sulit untuk dihadapi. Itu bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada keluarga bangsawan di jantung Bima Sakti itu. Namun, ini juga ujian baginya. Jika dia bisa lulus ujian ini, dia bisa mendapatkan semua yang dimiliki David. Dia, Pawan Tufin, pasti bisa menjadi eksistensi paling mempesona di Bima Sakti dan dia bahkan bisa mengambil posisi penguasa Bima Sakti di masa depan. Ketika Pavan memikirkan hal ini, api berkobar di dadanya. Apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan semua yang dimiliki David. Saat Pavan memikirkan tentang bagaimana menghadapi David, sebuah notifikasi muncul lagi di sistem David.
Asimilasi dan peningkatan sistem selesai. Selamat, tuan rumah. Anda telah menyelesaikan tahap pertama pengujian sistem dan berhasil terhubung ke galaksi peradaban Stella. Sistem akan diperbarui lagi sesuai dengan situasi sebenarnya dari galaksi peradaban Stella. Harap tunggu, setelah pembaruan ini, sistem akan memasuki fase kedua. Tuan rumah, harap bersiap. Bab 898. Dia memperkirakan bahwa setelah peningkatan asimilasi berhasil, dia dapat mempelajari sesuatu tentang stellar civilization galaksi dari sistem. Dia tidak menyangka akan memerlukan lebih banyak peningkatan. Lalu apa yang dimaksud dengan fase pertama dan fase kedua? Daud tidak tahu. Pengembang sistem ini mungkin adalah orang tua yang tidak suka bicara. Itu sama sekali tidak menjelaskan apapun kepada tuan rumah. Namun, sekarang bukan waktunya memikirkan hal itu. Tidak peduli di fase apa dia berada, dia akan puas jika sistem dapat membantunya meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, saatnya menagih utang. David memandangi segi 8 di depannya. Dia akan mencoba untuk melihat apakah cangkang kura-kura ini sekeras yang dikatakan Pavan dan apakah cangkang tersebut dapat memblokir serangan kekuatan penuhnya. David, serahkan manik-manik darah terkutuklah dan tutup mulut. Artinya menahan diri, dan aku akan pergi tanpa mengganggu tanahmu, kata Pavan. Pawan, kamu mau berangkat sekarang. Sudah terlambat. Tinggallah dan jadilah persembahan pemakaman bagi orang-orang yang telah kau bunuh. David berkata dengan dingin. David, aku tidak melihat ke bawah, tapi hanya Stellar Ranker yang bisa menghancurkan Oktagon. Anda tidak bisa melakukannya. Saat kita sampai di sini, kita sudah berada di atas angin juga. Jangan paksa aku untuk membunuh. Begitu saya mengambil tindakan lagi, bumi akan berubah menjadi abu dan selamanya menjadi sejarah. Tak terhitung banyaknya kehidupan di bumi yang akan hancur, dan ini semua karena ketidaktahuanmu. Anda harus memikirkan hal ini. Petik 2. Aku telah memikirkannya dan aku ingin membunuhmu untuk menjadikanmu sebagai korban penguburan bagi penghuni bumi yang telah mati. Itu satu-satunya cara bagi Anda untuk menebus dosa-dosa Anda. Petik 2. Kamu sangat keras kepala. David, kamu yang meminta ini. Dengarkan baik-baik, Daudlah yang menyebabkan kehancuran bumi. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi David bersikeras menguji kesabaranku. Selamat tinggal, penduduk bumi yang bodoh. Petik 2. Setelah Pavan mengatakan itu, 8 sudut segi 8 mulai mengumpulkan energi dan mengumpulkannya di tengah. Serangan dari satu sudut saja dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota. Oleh karena itu, 8 di antaranya pasti akan lebih kuat dan menakutkan. Manusia di seluruh dunia menyaksikan pemandangan ini, dan secara naluriah, mereka mulai merasa takut. Mereka percaya bahwa alien ini serius ingin menghancurkan bumi dan tidak hanya sekedar berkata-kata. Ini adalah bencana yang dicatat oleh orang dahulu. Pasca bencana, ada kemungkinan bumi akan hancur. Banyak orang mulai menangis sambil memeluk keluarganya. Mereka ingin menghargai saat-saat terakhir yang mereka miliki. David menyaksikan Oktagon mengumpulkan energi. Kekuatan pikirannya dapat merasakan bahwa pukulannya akan lebih kuat dari sebelumnya. Terlepas dari apakah kekuatan pikirannya yang terwujud dapat menghentikannya, bahkan jika dia hampir tidak mampu menghentikannya, melancarkan serangan sekuat itu ke Tanjung Hitam juga akan menyebabkan kerusakan besar pada bumi. Itu mungkin lebih buruk daripada komet yang menabrak bumi. Dia tidak bisa membiarkan ledakan itu terjadi. Dia harus bertindak dulu. Pawan, kamu sedang mencari kematian. David berkata dengan gigi terkatup. Dia menembak tubuhnya di Oktagon. Penjaga Mesya yang tersisa telah kembali ke posisi mereka di depan Oktagon. David bergegas mendekat tanpa peduli, dan kedua belah pihak langsung bertabrakan. Pada saat ini, para mason, para penguasa di bumi, dan manusia yang menonton siaran tersebut menatap tajam ke arah David. Kehidupan manusia di bumi bergantung pada apakah David dapat menghentikan pukulan terkuat ini. Bab 899. Bum-bum ledakan-ledakan bum. Tabrakan besar bisa terdengar ketika kedua belah pihak mengundang. Tunggul logam yang tak terhitung banyaknya dikirim terbang ke seluruh langit, semuanya berasal dari penjaga Mesya. Daud seperti harimau di antara kawanan domba.
Semua mekanisme penjaga dihancurkan dalam sekejap begitu mereka menyentuhnya. Hanya beberapa detik kemudian, mesia penjaga yang tersisa selamat dari ledakan meriam laser telah berubah menjadi tumpukan besi tua dan jatuh ke tanah. Operator di dalam sudah mati atau tidak sadarkan diri. Adegan tragis seperti itu tidak hanya mengejutkan Mason, master lain dari bumi, dan penduduk bumi yang menonton siaran langsung, tetapi juga Pavan dan yang lainnya di Oktagon. Haha dia. Pavan menunjuk ke David, tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Ini semua adalah penjaga mesia dengan kekuatan tempur yang setara dengan peringkat satelit. Itu juga hasil kerja kerasnya yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Sekarang, mereka benar-benar hancur dalam waktu singkat. Tanpa ratusan penjaga mesia ini, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di pusat Bima Sakti di masa depan? Bagaimana dia menjelaskan hal ini kepada keluarga Tufin? Bahkan jika dia adalah anak tertua dari keluarga Tufin, dia mungkin langsung dilucuti dari statusnya sebagai pewaris keluarga setelah mengalami kerugian yang sangat besar. Saat ini, Pavan panik. Apa yang harus saya lakukan? Jika dia tidak mendapat dukungan keluarganya, semua rencana akan sia-sia. Tuan Pavan, pertarungan David telah meroket sejak dia mulai mengambil tindakan. Sekarang, dia berada di pertengahan peringkat planet, salah satu pengontrol di Oktagon tergagap. Apa? Pavan dan keempat tetua merasa ngeri. Bagaimana mungkin seorang penduduk asli yang bahkan tidak berada di peringkat satelit naik ke peringkat planet dalam waktu singkat itu? Keempat tetua hanyalah planet ranker pertengahan sedangkan Pavan hanyalah planet ranker pemula. David bahkan lebih kuat darinya. Berapa umur Daud? Menurut informasi yang didapat Pava tentang bumi, David baru berusia 25 tahun. Bagaimana ini mungkin? Dengan bakat ini, dia bisa mengalahkan monster di tengah Bima Sakti. Petik 1. Pertempuran David masih meningkat dan sekarang dia berada di planet rank akhir, lanjut pengontrol. Pavan dan yang lainnya tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan mereka saat ini. Sebelum mereka bisa sadar kembali, pengontrol Oktagon menambahkan, Master Pavan, kekuatan tempur David telah mencapai puncak planet rank. Pavan dan keempat tetua saling memandang. Tidak mungkin. Dia sudah berada di planet rank puncak. Jika kekuatan tempurnya terus meningkat, maka dia akan berada di peringkat stellar. Begitu dia berada di stellar rank, Oktagon tidak akan bisa menahan serangannya. Tempat ini tidak aman lagi dan kita semua akan mati di planet asli ini. Ekspresi Pavan perlahan berubah ngeri. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Dia terus bertanya pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia adalah yang terpilih sehingga dia tidak bisa mati di planet pribumi yang jauh. Mengapa monster seperti itu muncul di planet miskin yang begitu miskin dan mengapa saya harus bertemu dengannya? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa planet asli mudah ditaklukkan? Bukankah mereka mengatakan mereka bisa menanam tanda budak mereka di planet yang tidak dikenal dengan mudah? Mengapa tidak sama ketika tiba giliranku? Pavan hampir menangis. Pada saat ini, Tuan Pavan dari keluarga Tufin dan kepala ke-9 dari institusi pertempuran Bima Sakti di galaksi peradaban Stella ketakutan. Apalagi ketika David diketahui baru saja bertahan melalui beberapa cara yang tidak, Pavan masih tenang dan dia tidak panik. Itu karena David belum berada di peringkat satelit saat itu sementara Pavan adalah planet ranker pemula. Bab 900. Begitu manusia mencapai tahap satelit melalui budidaya, kekuatan fisik mereka akan meningkat secara signifikan, dan mereka akan dapat melakukan perjalanan luar angkasa dengan bebas. Seseorang yang kekuatan tempurnya bahkan belum mencapai peringkat satelit ingin membunuh planet ranker pemula. Jika mereka tidak mempunyai senjata khusus, maka itu tidak mungkin. Bahkan jika planet ranker tidak melawan, tetap tidak ada cara untuk menembus pertahanan mereka. Karenanya, Pavan tidak panik saat itu. Namun, hal itu berbeda sekarang. Kekuatan tempur David telah mencapai puncak peringkat planet, sehingga ia dapat dengan mudah membunuh Pavan. Saat Pavan menghadapi ancaman kematian, orang-orang terpilih dari Stella Civilization Galaxy tidak berbeda dengan orang biasa. Dia akan tetap takut seperti orang lain. Apa kekuatan tempurnya saat ini? Apakah dia masih membaik?
Pavan bertanya dengan gugup. Pak Pavan, sudah tidak lagi. Kekuatan tempur David untuk sementara berhenti di puncak peringkat planet. Ketika mereka mendengar jawaban ini, semua orang di ruang kendali oktagon menghela nafas lega. Mereka jelas tahu apa yang akan terjadi pada mereka begitu David mencapai stellar rank. Saat ini, orang-orang ini hanya ingin meninggalkan planet aneh ini. Mulai oktagon. Nyalakan listrik dan tinggalkan bumi sesegera mungkin. Ayo kembali dulu. Planet ini cukup aneh, jadi kami hanya bisa mengirimkan orang yang lebih kuat dari keluarga untuk menaklukkannya, perintah Pavan cepat. Dia tidak ingin mendapatkan manik darah terkutuklah atau cara David yang saat ini tidak diketahui. Dia hanya akan memutuskan setelah dia keluar dari sini. Semua penjaga Mesya hancur. Namun, nilai planet kehidupan asli ini terlalu besar, dan dapat menggantikan segalanya. Selama dia kembali ke keluarganya, melaporkan lokasi planet ini, dan meminta keluarganya mengirim orang untuk menaklukkan bumi, dia tidak hanya akan terbebas dari hukuman, dia bahkan mungkin mendapat keuntungan. Tentunya jika Pavan sendiri yang bisa menaklukkan bumi, maka ia akan mendapat keuntungan yang tak terbayangkan. Sayangnya, dia tidak memiliki kemampuan itu. Oleh karena itu, dia hanya bisa puas dengan hal terbaik berikutnya. Pavan adalah salah satu galaksi peradaban stella yang terpilih, jadi tentu saja, dia pintar. Jika dia tahu dia tidak bisa melakukannya, maka dia harus mengambil langkah mundur. Setidaknya, dia masih bisa mendapat untung dari ini. Lagi pula, dia kaget sekarang. Dia takut kekuatan tempur David akan terus meningkat dan menembus stellar rank. Jika itu terjadi, dia akan dikutuk. Bukan saja dia tidak mendapat manfaat apapun, bahkan dia akan kehilangan nyawanya. Ya, Tuan Pavan. Operator di ruang kendali menjawab pada saat bersamaan. Mereka juga ingin meninggalkan bumi secepatnya. Oleh karena itu, mereka langsung bertindak begitu menerima perintah Pavan. Mereka meminimalkan kekuatan oktagon dan bersiap untuk pergi. Pada saat ini, oktagon bergetar lembut, dan sedikit bergetar. Semua orang di ruang kendali tahu bahwa David harus menyerang oktagon. Meski demikian, mereka tidak terlalu khawatir. Produk kerajaan Bima Sakti di galaksi peradaban Stella sangat dapat diandalkan. Itu bisa menahan serangan planet Ranker untuk sementara waktu. Jadi, meskipun David adalah planet Ranker papan atas, dia tidak bisa menembus pertahanan segi 8 dalam waktu sesingkat itu. Oktagon memiliki kekuatan penuh, dan mereka akan segera meninggalkan bumi. Lain kali mereka datang ke sini, bukan hanya mereka dan Oktagon. Sebaliknya, itu akan menjadi pesawat luar angkasa yang lebih maju dan elit dari keluarga Tufin. Jika saatnya tiba, Pavan ingin melihat bagaimana penduduk asli melawan mereka. Pavan berpikir dengan kejam, saya harus pergi bersama mereka ketika saatnya tiba. Aku akan membunuh semua orang yang berhubungan dengan David untuk meredam amarahku. Saya ingin penduduk asli ini mengetahui konsekuensi menentang saya.